Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama saya di playlist tutorial belajar seri mesin learning. Jadi kalau kalian kemarin sudah pernah lihat video tentang konsep regresi ataupun fundamental ROC dan AUC yang linknya ada di atas ini, sekarang kita coba untuk sedikit belajar dasar-dasar library Matplotlib dan NumPy ya. Itu adalah dua buah library yang umum digunakan untuk membuat visualisasi dalam bentuk grafik. Jadi buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan kalian klik foto saya di bawah supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, kalian tinggal buka aja yang namanya Google Colab. Kalau buat Google Colab, kalian yang belum belajar tentang fundamental atau basic dari programming Python, linknya juga sudah tersedia di atas ini. Ya, oke. Jadi umumnya kalau kita membuat berbagai macam programming, bahasa pemrograman apapun ya, kalau kita melakukan import library, pastinya adanya di posisi paling atas. Nah, sekarang kita coba untuk mengetikkan import matplotlib ya, pyplot ya, splt. Oke. Jadi sedikit tentang matplotlib, ini adalah library Python yang fokus pada visualisasi data seperti membuat plot grafik ya. Jadi visualisasi dari matplotlib itu adalah sebuah gambar grafik yang terdapat satu sumbu atau lebih. Jadi setiap sumbu memiliki sumbu horizontal X ya, sumbu X, atau sumbu vertikal Y, dan data yang direpresentasikan menjadi warna dan glib seperti marker, contohnya seperti lingkaran atau line garis ya, atau polygon atau dot pada scatter misalnya. Penggunaan S yang ada di kode ini itu artinya kita menggantikan pemanggilan fungsi pyplot pada matplotlib dengan prefix plt ya, untuk proses berikutnya supaya lebih simpel aja. Oke, kita kemudian baris yang kedua itu adalah import numpy snp. Oke, jadi NumPy ini kepanjangan dari Numerical Python. Itu adalah library Python yang fokus pada scientific computing. Nah, NumPy ini memiliki kemampuan untuk membentuk objek array n dimensional ya, mirip dengan list pada Python sih. Cuman NumPy ini punya keunggulan array dibandingkan dengan list pada Python, yaitu konsumsi memori yang lebih kecil serta runtime yang lebih cepat. Nah, kononnya ini sih lebih cepat 50 kali. NumPy juga memudahkan kita pada aljabar linier, terutama operasi pada vektor, array satu dimensi ataupun matriks dua dimensi. Nah, sama juga pun ya, penggunaan S di situ itu kita menggantikan pemanggilan NumPy dengan prefix np untuk kemudahan proses berikutnya. Pada NumPy itu ada fitur namanya upcasting, yaitu ketika tipe data elemen array tidak sama ya, misalnya ada yang boolean, ada yang string, terus dilakukan penyamaan tipe data pada scoring tipe data yang lebih tinggi. Misalnya kita membuat array numeric dengan semua elemen bertipe integer, kecuali ada satu elemen yang bertipe float misalnya ya, maka otomatis akan dilakukan upcasting menjadi tipe float pada semua elemen array. Oke, ini kita coba run dulu supaya yakin nggak ada yang error. Kita tunggu dulu. Nah, berikutnya kita misalnya punya dua buah variabel ya. Ini saya asumsikan ini variabel untuk yang sumbu X ya. Jadi saya tinggal tuliskan X sama dengan NP. Kita pakai yang library NumPy. Ini dalam bentuk array. Oke. Kemudian kita isikan dengan angka misalnya 1, 2, 3. Nah, terus kita copy dulu biar lebih cepat. Kita ubah ini variabel yang kedua adalah variabel Y dengan isinya itu 4, 5, terus 6. Nah, biar nggak salah kita run lagi nggak apa-apa.
sampai dia nggak keluar error. Kalau udah oke, kita lanjut. Nah, untuk yang pertama ini kita membuat garis ya, garis, kita akan menampilkan sebuah garis. Nah, untuk kodenya kita tinggal ketik aja fig.ax sama dengan plt. Nah, kita manggil fungsi matplotlib ya. Terus ini ada subplots yang pakai S. Oke, ini function. Kemudian berikutnya kita tuliskan ini aja langsung. Ini aksis dot apa nih, nggak ada plot ya, harusnya plot x, y. Kita coba running dulu, ada yang salah nggak dari sini. Oke, kalau nggak ada yang salah akan muncul grafik ya, akan muncul grafik apa namanya, garis lurus atau linear ya, dengan koordinat seperti yang sudah kita state di atas, yaitu x123 ya, x1 2 3, kemudian y-nya 1 ini ke 4, kemudian 2 ini ke 5, kemudian 3 ini ke 6. Nah, ini adalah dua baris sederhana yang bisa kita gunakan untuk menampilkan sebuah garis linear atau plot dalam bentuk line. Nah, sebenarnya ini kita bisa oprek lagi supaya lebih cakep untuk membuat sebuah visualisasi ya. Contohnya seperti ini, misalnya kita bisa tambahkan di sini misalnya begini, ini sama dengan ax dot misalnya set ya, set misalnya x label aja deh dulu. X label itu sumbu x ya, misalnya ya. Kemudian kita setting juga ini untuk yang set y label, ini sumbunya y. Nah, terus kita tambahkan juga di sini misalnya ax dot set apa nih, title ya, title ini kita beri contoh line seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan juga misalnya ax dot legend ya, function. Nah, oke, kita bisa run lagi, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah sumbu y tadi yang dari komen yang di sini ya, kemudian ini sumbu x-nya, ini adalah title-nya. Jadi kalau kalian kan hampir sama seperti Excel ya, membuat sebuah grafik dalam bentuk Excel, ada pemberian nama-nama di situ. Oke, kemudian kita juga bisa merubah oh ya, di sini ada no handle with label found to put in legend. Kita di sini tambahkan aja labelnya, misalnya label di sini adalah line ya. Coba kita run lagi ya, jadi ada legend di sebelah ini ya yang akan menampilkan line. Warna biru itu adalah warna default, kita bisa ubah misalnya warna yang lain. Di sini kita tambahkan aja color sama dengan misalnya kita ubah ke merah aja ya. Oke, kita run lagi ya, seperti ini jadinya. Ini adalah cara membuat kita garis ya, garis yang sudah kita tentukan dalam sebuah variabel array menggunakan numpy. Nah, satu lagi sih mungkin ada parameter untuk scaling ya. Untuk scaling itu di sini nggak apa deh. Sebenarnya bebas sih, nggak masalah, bebas. Ini sama dengan aksis set aspek ya. Kemudian ini kita bisa isi dengan equal. Jadi supaya apa bentuknya, ukuran itu seperti bujur sangkar persegi 4 sama sisi.
Oke, ini adalah contoh untuk kita membuat line. Nah, kita yang kedua membuat plot ya, dot scatter atau scatter ya. Ini kita bisa kopas aja langsung, ya kan? Kita buat new cell lagi, kita paste aja di sini. Nah, untuk scatter ini kita tinggal merubah yang tadinya plot itu menjadi scatter. Ya, dengan sisa dari kodenya itu udah sama plot. Ayo kita run. Akan tambah seperti ini. Nah, jadi ini udah sama ya. Ini 14, kemudian ini adalah 25, ini adalah 36. Ini adalah legendnya, jadi jangan terpengaruh. Ini kita rubah contoh ini menjadi scatter. Labelnya scatter, kemudian kita rubah colornya menjadi green misalnya. Oke. Ini contoh scatter. Run lagi, ya seperti ini. Mudah ya, jadi kalau kita sudah buat satu kode, kita bisa paste aja untuk yang lainnya, tinggal merubah bentuk aksesnya itu apakah dia line atau scatter. Cukup mudah. Nah, yang ketiga ya, ini yang umum digunakan juga, itu adalah bar atau histogram. Kita buat lagi new cell, kita paste lagi. Kemudian di sini kita rubah scatter menjadi bar dengan warna misalnya yellow mungkin ya, ada nggak yellow. Kemudian ini kita ubah menjadi bar, ini sama equal. Oke, contoh bar. Oke, langsung aja kita run, hasilnya adalah seperti ini. Oh, ini karena dia aspeknya equal, maka dia akan tampak seperti kurus ya. Kalau kita gendutin, ini kita tinggal remark aja. Kita run lagi, ya seperti ini. Oke, jadi mungkin itu 3 grafik yang sering digunakan dalam Python untuk membuat visualisasi dalam bentuk grafik. Nah, di video berikutnya mungkin kita akan belajar tentang library yang lain seperti Panda ataupun Seaborn ya, yang kita bisa lakukan retrieval atau retrieval data ya, data yang kita ambil atau kita upload dari lokal ataupun dari GitHub ya, untuk pengolahan yang lebih lanjut. Nah, jadi tetap stay tune terus di channel ini. Silahkan subscribe bila kalian belum, share dan like video ini biar kalian suka. Jumpa lagi nanti di video machine learning yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap belajar. Bye-bye.